Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moyada Tira. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara lanjutan dari part sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang teori-teori. Yang pertama ada teori tentang monarki absolut. Teori ini muncul di Eropa Barat pada abad ke-14 dan 15, yaitu dalam sistem pemerintahan monarki absolut di mana kekuasaan negara berada di dalam satu tangan, yaitu seorang raja. Sistem pemerintahannya adalah sentralisasi, yaitu semua kekuasaan ada di pusat atau terpusat dalam satu tangan, yaitu seorang raja. Semua aparat negara adalah pembantu raja. Mereka hanya melaksanakan tugas pembantu dan tidak dapat mengambil inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Jadi bersifat dekonsentrasi. Raja menentukan segala-galanya. Raja yang membuat peraturan, menjalankan peraturan, memerintahkan, dan sekaligus menjadi hakim dan lain sebagainya. Yang kedua ada teori tripaja atau trias politika. Dalam teori ini ada dua tokoh, yaitu John Locke abad ke-17 membagi kekuasaan negara dalam 3 bagian yang masing-masing terdiri dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan itu sendiri, yang diantaranya adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuatan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat peraturan undang-undang, dan eksekutif yaitu yang mengatur untuk melaksanakan undang-undang, dan terakhir yang federatif itu termasuk kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif seperti hubungan di luar negeri. Lalu selanjutnya ada menurut Montesquieu, yaitu membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bagian yang masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya, dipegang oleh alat-alat perlengkapan negara, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu yang membuat peraturan. Yang kedua ada kekuatan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan. Yang ketiga ada kekuatan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili, mempertahankan peraturan. Selanjutnya ada teori catur praja. Teori ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven dengan teori residunya atau Aftrek, teori yang membagi kekuasaan atau fungsi pemerintah menjadi 4 bagian, yaitu fungsi pestur atau fungsi pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas yang sangat luas, yaitu tidak hanya melaksanakan peraturan saja, akan tetapi pemerintah mencampuri urusan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik maupun kepentingan umum. Yang kedua ada fungsi politi atau fungsi polisi, yaitu melaksanakan pengawasan secara preventif yang berupa paksaan pada warga untuk menaati suatu ketertiban atau hukum yang bisa saja dilanggar dalam masyarakat agar tetap terpelihara. Yang selanjutnya ada fungsi justiti atau fungsi mengadili. Kekuasaan mengadili juga berfungsi sebagai pengawasan yang represif, yang berarti fungsi ini melaksanakan konkret yang melaksanakan suatu perselisihan dengan berdasarkan undang-undang atau seadil-adilnya. Lalu ada fungsi regular, yaitu fungsi pengaturan, yaitu melaksanakan tugas perundang-undangan, yang artinya setiap peraturan dikeluarkan mempunyai daya ikat bagi masyarakat. Selanjutnya ada teori panca praja. Menurut Dr. J.R. Stilingga, menambah suatu fungsi dan tugas pemerintah sehingga tugas pemerintah bukan lagi 4 akan tetapi menjadi 5 buah, yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi pemerintah, fungsi kepolisian, fungsi keadilan, peradilan, dan fungsi kewarganegaraan.
Lalu menurut Lamieri, pemerintah mempunyai 5 fungsi, yaitu fungsi kekuasaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang kedua pemerintahan dalam arti sempit, yang ketiga kekuasaan polisi, yang keempat kekuasaan mengadili, yang kelima kekuasaan mengatur. Itu menurut Lamrieri. Yang keenam teori Sedpraja Wirjono Prodikoro. Kekuasaan pemerintah dapat dibagi dalam 6 bagian, yaitu fungsi pemerintah, fungsi perundang-undangan, fungsi peradilan, fungsi keuangan, fungsi hubungan luar negeri, fungsi pertahanan keamanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.